Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di Praktikum Bioteknologi Lingkungan acara ke-13 dengan judul Pengenalan Website Bioinformatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dasar-dasar bioinformatika dan juga kita akan mencoba menggunakan beberapa tools pada website bioinformatika. Cabang ilmu bioinformatika merupakan sebuah konsep gabungan antara disiplin ilmu biologi molekuler dengan teknologi informasi. Teknologi informasi ini semacam kombinasi antara beberapa disiplin ilmu seperti informatika, matematika, dan statistik, yang umumnya biasa kita sebut sebagai ilmu komputer. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami dan mengorganisir informasi atau basis data terkait dengan molekul pada skala yang lebih luas. Perlu dipahami bahwa ilmu bioinformatika itu bukan sekadar menggunakan teknologi saja, namun di dalamnya itu tetap ada proses yang perlu untuk dipahami kita sebagai penggunanya. Mulai dari input itu sudah ada yang namanya tahapan penyaringan data. Jadi kita sudah perlu untuk memahami data apa saja yang akan kita gunakan, lalu bagaimana cara menggunakannya. Selain itu juga parameter yang sesuai dengan fenomena yang akan kita kaji itu seperti apa, kita udah perlu untuk memahaminya. Begitu pula ketika hasilnya diperoleh, kita juga perlu untuk memverifikasi kembali terhadap fenomena biologi yang sudah ada, apakah memang sejalan ataupun tidak gitu. Nah, oleh karenanya bioinformatika itu tetap memerlukan penelitian laboratorium atau penelitian in vivo atau in vitro sebagai kesatuan dengan penelitian komputer atau biasa disebut sebagai penelitian in silico. Nah, nantinya hasil-hasil eksperimen in vivo atau in vitro ini harus didahulukan daripada in silico ataupun sebaliknya. Hasil eksperimen in silico perlu dibuktikan dengan eksperimen in vitro atau in vivo. Nah, dalam penerapan bioinformatika, biasanya terdapat 3 aspek dasar yang melandasi setiap kegiatannya. Aspek yang pertama adalah aspek database. Kegiatan dalam tahapan ini biasanya terkait dengan penggunaan atau pembuatan pusat data. Contohnya yaitu pusat data pada GenBank, kemudian Swissprot, ataupun protein data bank. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu adalah analisis. Kegiatan pada aspek ini terkait dengan pencarian kesamaan atau homologi dan juga pencarian pola. Nah, pencarian kesamaan ini biasanya dilakukan menggunakan teknik alignment dan juga teknik Sephiroth-Pose. Teknik alignment ini biasanya digunakan untuk informasi berupa data linear, sedangkan yang teknik superimpose ini digunakan untuk informasi yang berupa struktur ruang atau 3 dimensi. Sedangkan untuk yang pencarian pola, contohnya yaitu adalah pencarian pola ekspresi gen. Selanjutnya, aspek dasar yang ketiga adalah prediksi. Kegiatan pada aspek ini contohnya yaitu simulasi ataupun eksperimen yang menggunakan teknologi komputer dengan berdasarkan prosedur-prosedur komputasi tertentu. Ilmu bioinformatika ini bisa dikatakan merupakan disiplin ilmu yang cukup baru dan mulai berkembang itu baru tahun 2000-an awal, sehingga penelitian yang ada hingga saat ini itu masih dalam tahapan perkembangan. Dalam memudahkan implementasi penelitian bioinformatika, terdapat beberapa website atau aplikasi gratis yang menyediakan berbagai tools yang dapat kita gunakan. Seperti contohnya pada gambar di samping ini, bisa dilihat bahwa terdapat beberapa tools pada daerah penelitian tertentu dan juga daftar website yang bisa kita gunakan. Baik, untuk lebih memahami materi kita hari ini, kita akan mempraktekkan secara langsung 2 tools yang dapat kita temukan pada website bioinformatika. Tools yang pertama adalah BLAST. BLAST ini merupakan kependekan dari Basic Local Alignment Search Tool, atau bahasa Indonesianya adalah teknik penyejajaran lokal, yang mana merupakan sebuah algoritma atau program yang berfungsi untuk membandingkan informasi urutan biologis primer, seperti urutan asam amino dari sebuah protein atau nukleotida dari sebuah DNA atau RNA. Nah, pencarian BLAST ini nantinya memungkinkan peneliti untuk membandingkan protein subjek atau urutan nukleotida yang kita inputkan tadi, yang nantinya akan disebut sebagai query, dengan pusat data atau database yang ada di dalam website tersebut, sehingga nantinya akan
teridentifikasi urutan dari database itu yang paling menyerupai dari urutan query yang sudah kita inputkan. Sedangkan yang kedua adalah UniProt KB atau SwissProt. Tools ini itu digunakan untuk mempelajari protein secara lebih detail, di mana database-nya disediakan oleh UniProt SIB atau Swiss Institute of Bioinformatics. Kemudian di database ini itu berisi ratusan ribu deskripsi protein, termasuk fungsi, struktur domain, lokasi subseluler, modifikasi pasca translasi, dan varian yang dicirikan secara fungsional. Jadi di sini tuh deskripsi tentang sebuah protein itu akan sangat lengkap. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan tools yang pertama, yaitu BLAST. Yang pertama-tama kita perlu untuk masuk ke website yang penyedianya, yaitu ncbi.nlm.nih.gov. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan kemudian kita klik pada menu BLAST di bagian kanan, dan akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, BLAST merupakan semacam tools yang digunakan untuk mencari homogensi antara query dengan subjek data yang ada pada basis data website ini. Nah, menu BLAST itu ada dua. Yang pertama ada protein BLAST, yang kedua ada nukleotida BLAST. Pada kali ini kita akan mencoba yang nukleotida BLAST. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang perlu kita perhatikan hanya bagian kotak yang cukup besar ini. Di sini kita inputkan query dari sekuen nukleotida yang akan kita cari siapa pemiliknya. Pertama-tama kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita pastekan ke dalam kotak tadi. Untuk yang lain tidak perlu diubah-ubah. Lanjut saja pada klik BLAST yang di bagian bawah tadi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini websitenya sudah menunjukkan database dari query yang sudah kita inputkan tadi. Kita bisa melihat di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu description. Description ini berisi daftar dari database yang muncul. Kemudian ada graphic summary. Ini berisi distribusi dari hasil BLAST pada subjek sekuennya. Kemudian ada menu alignment dan juga ada menu taksonomi. Nah, kita kembali ke menu description. Bisa kita lihat bahwa daftar ini diurutkan berdasarkan tingkat kesamaan atau homogensi terhadap query yang kita inputkan. Yang paling atas ini memiliki tingkat kemiripan 100%. Nah, kemudian kita klik dan akan terlihat di situ perbandingan antara query dengan subjek database-nya. Kesamaannya memang semuanya sama, artinya kesamaannya mencapai 100%. Berbeda dengan yang kedua ini, yang tadi bisa kita lihat kesamaannya hanya sekitar 99%. Di sini antara query yang kita inputkan dengan subjek database-nya tidak memiliki urutan yang benar-benar mirip. Contohnya bisa kita lihat ini pada query huruf G, di sini pada subjeknya ada huruf A sehingga tidak memiliki kecocokan. Selanjutnya, kita bisa melihat keterangan lebih lengkap pada hasil nukleotida yang kita temukan tadi dengan mengklik tombol GenBank. Nah, kita bisa melihat bahwa siapa sih pemilik dari nukleotida yang kita inputkan. Ternyata sumbernya berasal dari organisme Oryza sativa japonica group. Nah, di sini juga ada taksonominya secara lengkap. Kemudian juga ada referensi dari hasil penelitian yang telah ditemukan sebelumnya. Terus juga ada panjangnya dari nukleotidanya, yaitu sebesar 1630 pp. Kita bisa melihat juga nama gennya, yaitu OSFAD8, dan juga produk yang dihasilkan dari nukleotida ini yaitu plastid omega 3 fatty acid desaturase. Nah, mungkin itu dulu yang untuk tools BLAST ini. Akan kita lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu UniProt.
Untuk tools Uniprot kita menggunakan website yaitu expasi.org. Nah, di website ini terdapat banyak sekali menu-menu yang tersedia. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan mencoba salah satunya yaitu Uniprot KB atau Swissprot. Selanjutnya akan diarahkan ke website berikut, yaitu berisi penjelasan terlebih dahulu, penjelasan awal terkait dengan apa itu Uniprot KB. Selanjutnya bisa diklik pada tombol di bawahnya, yaitu Browse the Research website, dan akan masuk ke website berikut, uniprot.org. Website Uniprot ini merupakan database dari sekian banyak protein. Di sini bisa dilihat bahwa hingga 564.000 protein yang tersedia di database ini. Kita akan mencobanya dengan mencari salah satu jenis protein pada Ebola virus. Nah, kemudian muncul daftar dari nama-nama protein yang ada pada organisme Ebola virus hingga sampai 2304 jenis protein. Kemudian kita akan mencoba melihat salah satunya. Kita mencoba melihat yang polimerase kofaktor VP35 ini. Kita klik dan kemudian akan masuk ke database lengkapnya. Di sini bisa dilihat bahwa untuk proteinnya yaitu bernama polimerase kofaktor VP35, nama gennya yaitu VP35, organismenya yaitu Zaire Ebola virus strain Mayinga 76. Nah, protein di organisme Zaire Ebola virus ini memiliki fungsi yang cukup banyak, salah satunya yaitu berperan dalam sintesis viral RNA. Di sini juga ada fungsi-fungsi lain yang bisa kalian lihat, di mana fungsi-fungsi ini itu didapatkan dari berbagai penelitian sebelumnya. Jadi konsep dari website Uniprot ini semacam kumpulan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, kemudian disusun menjadi sebuah informasi yang lengkap. Nah, ini selanjutnya ada nama dan taksonomi dari proteinnya, ada keterangan yang cukup lengkap juga. Di sini ada taksonominya, juga ada virus hostnya. Virus host ini merupakan inang dari protein yang ada pada Zaire Ebola virus tadi. Kemudian bisa kita lihat lagi, sini ada berbagai data-data lainnya. Data-data seperti ini tuh akan sangat berguna bagi para ahli biologi yang memang mendalami pada bidang kajian ini gitu. Nah, selanjutnya ada struktur dari protein ini, bisa kita lihat struktur 3 dimensinya itu seperti ini. Dan pada struktur ini juga bisa kita lihat setiap bagiannya. Ketika kita mengarahkan kursor kita, di situ akan terlihat nama-nama dari setiap bagian protein ini gitu. Selanjutnya kita bisa lihat lagi ada family dan domainnya. Nah, di sini juga ada sekuen yang seperti pada nukleotida tadi. Kalau pada protein berarti ini merupakan urutan dari asam aminonya. Nah, mungkin itu dulu ya kalau yang untuk yang Uniprot ini. Setelah ini teman-teman bisa mencoba untuk melakukan pada tools yang pertama yaitu BLAST tadi, kemudian tools yang kedua yaitu Uniprot ini. Mungkin sekian itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.